Kalau ada orang belum pernah sholat dan belum pernah lihat orang sholat, mau belajar sholat hanya dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh, Bapak Dr. Zaini Abdullah, Atalallahu baqa'ah fi sihatin daimah, syukran lana wal ummah. Paduka yang mulia Wali Nangro Aceh, Bapak Tengku Malik Mahmud Al-Haidar, a'azzahullah daiman wa abadan. Ashab al-fadilah, sadatana ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuq sufiyah, ashab al-madaris, ahli al-ilm. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRA dan beberapa anggota DPR yang hadir, dan seluruh jajaran forum koordinasi pemerintah Provinsi Aceh, dari Polda, dari Kodam yang hadir, dari BPK. Ini Kiai NU yang ada di BPK ini, bukan KPK Pak Wali. KPK lebih serem daripada BPK. Para tamu dari Ormas, para rektor, Ketua MUI dan Ketua Asosiasi Pesantren, Wali Kota Banda Aceh Ibu Eliza, para pejabat pemerintah, seluruh hadirin, terutama Rois Syuriah Wilayah NU Aceh, Al-Mukarram Walid NU Zahri, dan Ketua Tanfidiyah Saudara Faisal Ali, Tengku Faisal Ali, seluruh peserta konferensi wilayah NU yang hadir dari Syuriah dan Tanfidiyah, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyuhal Qudur. Ketika Rasulullah masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq, siratul haq di tangan Rasulullah satu orang. Apa yang dilakukan dan disabdakan oleh beliau itulah kebenaran yang mutlak. Setelah Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya. Dua, murid-muridnya, sahabatnya. Sunnah Rasulullah ada tiga macam. Sunnah qauliyah, yaitu sabda-sabdanya, perintah larangannya, himbauan ajakannya. Sunnah fi'liyah, perilakunya, sikapnya, perbuatannya. Dan yang terakhir, yang banyak orang nggak tahu di Jakarta, kalau Aceh tahu semua. Yang ketiga, sunnah taqririyah. Apa itu sunnah taqririyah? Yang mengatakan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, orang lain, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah taqririyah namanya. Contoh,
Suatu ketika sahabat Bilal bin Rabah setelah melakukan wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah tanya itu, sholat apa Bilal? Jawabnya, sholat sunnah ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Dan mendapat kebenaran. Jadi sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu itu yang memulai bukan Rasulullah, Bilal, tapi mendapat legitimasi dari Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah. Ini kuliah S3 ini. Contoh yang paling kita butuhkan adalah memuji-muji Rasulullah. Madhul Nabi, madaih nabawiyah. Rasulullah tidak pernah memuji-muji dirinya, tidak pernah membayar wartawan agar memuji dirinya. Tapi ketika ada orang lain memuji-muji beliau, dibenarkan. Contoh, ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman memuji-muji Rasulullah dalam syairnya yang panjang, antara ibunya begini: banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun itroha lam yufdamat bulu tas'al busyatu jana bayha wa qiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu inna rasulala sayfun istadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu sulu zadu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala midun ma'asilu syamul aronini ab. Ini kalau saya baca cuma sampai jam 12. Artinya sungguh engkau Rasulullah orang mulia, orang hebat, orang sukses menegakkan kebenaran, keadilan, memberantas kezaliman, kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan anak buah atau para sahabat yang sangat gagah berani, tulus ikhlas untuk memperjuangkan kebenaran. Kalau memuji-muji Rasulullah itu salah, pasti dilarang, tidak akan dibiarkan. Seandainya memuji-muji Rasulullah itu salah, jangan muji-muji saja, bid'ah. Enggak tuh, enggak ngomong gitu Rasulullah, enggak. Malah bahkan setelah mendengar pujian itu, Rasulullah memberikan hadiah, yaitu selimut yang bergaris-garis. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burda. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battoniyah. Sampai sekarang burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji masih ada di Museum Topkapi di sebelahnya Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Saya sudah 2 kali melihat ke sana. Kalau Bapak kurang percaya, ayo pergi ke Istanbul, lihat selimutnya Rasulullah yang bergaris-garis yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau. Tiketnya beli sendiri. Dikira saya niketin apa? Jadi memuji-muji Rasulullah itu sunnah takririyah, bukan bid'ah. Maulid Nabi, baca deba, berzanji, burdah, simtud durab, syarful anam, semua itu sunnah takririyah. Percaya NU silahkan, enggak apa-apa. Sudah kebanyakan warga NU proposal terus setiap hari. Jangan kaget Pak Gubernur kalau NU itu rajin bikin proposal. Bahkan di Jawa Timur ada latihan 3 hari kader-kader NU caranya bikin proposal. Ada yang saya hormati. Nah, semenjak itu setiap ada syair qasidah yang kandungannya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh An-Nabhani yang ngarang Syawahidul Haq itu. Di antara burdah yang terkenal di Aceh, di Indonesia adalah burdah gagasan karangan ciptaan Abu Sa'id Muhammad Syarafuddin Al-Busiri, orang Iskandaria, orang Maroko tapi wafat di Iskandaria Mesir, wafat tahun 865 Hijriah.
amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro bimuklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idhami fama li aynaika in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yaimi. Roh Syuriah harus hafal burda. Kalau enggak jenderal Vidya saja. Barzanji, Dewa harus hafal. Pokoknya Roh Syuriah cabang-cabang itu kalau diundang baca maulid, hafal-hafalan, jangan baca buku. Kalau masih baca buku, jangan dikasih amplop. Suruh pulang sendiri aja naik ojek. Tapi kalau hafal, nah itu baru dihormatin. Amin tadakuri jironim bidhi salmi. Kenapa kau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau karena rindu pada perempuan yang ada di desa Di Salam, atau karena engkau teringat suatu hari panas terik matahari sangat tinggi dan angin pun bertiup kencang di desa Kathimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa kedua matamu gak bisa tidur? Tidak enak makan, gak enak tidur. Pasti kamu sedang kena asmara. Pasti kamu sedang mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladhati bil alami ya naimi fil hawal udri ma'dhiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya sedang mabuk cinta sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti Anda akan memakluminya. Siapa sih yang Anda rindukan sampai nangis bercampur darah, hati resah, tidak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangi sampai aku tidak sabar, tidak tahan lagi segera ingin bertemu adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghayri munfasimi faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala khuluqi. Yang sedang kurindukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, sayyidud dunya wal akhirah, sayyidul kauni wal wujud, sayyidul thaqalain, sayyidul insi wal jin, sayyidul arab wal ajam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Azar bin Sharuh bin Ardu bin Falid bin Abir bin Shalih bin Arfaksad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Ilyari bin Mihlahil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Saya jadi nenek moyangnya Rasul itu jelas orang baik-baik semua. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan lismihi tarakus sifat falam yusibhum aru min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga nenek moyang Rasulullah dari Adam sampai ayah ibunya, tidak satu pun yang berbuat zina. Nenek moyang Rasulullah tidak satu pun yang berbuat zina dari Adam sampai ayah dan ibunya. Tarakus sifat. Kenapa? Karena membawa amanat Nur Muhammad.
Nur Muhammad dititipkan pada Nabi Adam, kemudian mengalir pada keturunannya sampai pada ayah dan ibundanya, kemudian lahirlah Rasulullah SAW. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri urarimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah Abdillahumma qabrahul karim. Coba saya tanya, nenek moyang bapak sendiri, tahu nggak 10 orang aja, tahu nggak? Tahu nggak? Neneknya bapak, kakeknya bapak, 10 orang aja coba, apa nggak? Berarti keturunan bapak nggak jelas. Kalau Rasulullah jelas, orang baik-baik semua. Kalau kakeknya bapak ini nggak jelas. Tahu orang baik apa nggak jelas. Coba kalau bapak hafal 10 orang, saya yakin bapak keturunan orang baik-baik. Tapi kalau nggak apa nggak tahu, nggak jelas. Nah, setiap ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Kesimpulannya, memuji-muji Rasulullah, membaca Deba, membaca Barzanji, membaca Simtud Durar, Syaraful Anam, burdah adalah sunnah taqririyah, bukan bid'ah sama sekali menurut Nahdlatul Ulama. Tawassul, saya senangnya kalau berdebat pakai sejarah. Kalau sejarah fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau saya alasnya pakai hadis, di sebelah sana punya hadis lagi, nanti perang dalil nantinya. Kalau sejarah, la mujamalata fit tarikh, tidak ada basa-basi dalam sejarah. Apapun, senang atau tidak senang, sejarahnya seperti itu. Tawassul, suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudhar. Semua satu suku itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad dukun, Muhammad tukang sihir. Akhirnya Nabi Muhammad mengata-ngatain lah suku itu. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, berikan kepada suku Mudhar paceklik, krisis pangan, seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. 7 tahun tidak ada air, tidak ada jagung, tidak ada gandum, tidak ada makanan. Betul, 7 tahun suku Mudhar krisis pangan, krisis air. Terpaksa datang ke Madinah setelah 7 tahun. Rombongan tokoh-tokoh suku Mudhar dipimpin oleh kepala rombongannya namanya Labid bin Rabi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana Anda? Dari suku Mudhar. Nabi kaget. Biasa Nabi kalau ada tamu, ahlan wa sahlan, silakan. Ini kaget ini. Ada apa kesini? Itu jawabnya mana? Ada apa Anda kesini? Majid tumbi. Ada apa Anda kesini? Biasanya caci maki, sekarang datang ke sini. Kaget juga Nabi. Mau apa ini? Mau apa Anda datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li 7 sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal udra tudni lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'an at-tifli wa alqa bi kaffayhi ash-shuja'u istikanatan min al-ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la shay'a mimma ya'kulu an-nasu 'indana siwa al-hamdalil 'amiyyi wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli, dan seterusnya. Ada apa Anda datang kemari? Atainaka ya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat pada Rasulullah. Orang ini minta rahmat kepada Rasulullah. Kalau salah pasti dilarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Saya minta rahmat sama Allah, jangan sama saya, musyrik. Enggak tuh, enggak dilarang tuh. Ini fakta sejarah ini. Kami datang kepadamu, nashku, mengadu, 7 tahun tidak ada gantung,
Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum, ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya, yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai minal ju'i sultan karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana, tidak ada yang bisa kami makan siwal handol kecuali rumput padang pasir itu. Fa anta lidunyana wa anta lidinina, Muhammad, engkau tempat berlindung kami urusan agama dan urusan dunia. Kalau minta perlindungan kepada Muhammad itu salah, pasti dilarang. Jangan minta perlindungan sama saya, musyrik, salah berlindung sama Allah. Tidak tuh. Malah setelah mendengarkan itu semua, Rasulullah mendoakan suku Mudhar, Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wala mahkin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rezeki dan barokah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir dan musibah. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Ada yang tanya pada saya, ente bisa cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada itu. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatul Nuril Yakin, yang nggak ada mas, yang 45 halaman itu, yang nggak ada mas. Kalau mau cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn Al-Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk Labi Ja'far Ibnu Jarir Al-Qabari, 10 jilid. Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Baru tahu cerita seperti ini. Membacanya cuma terjemahan Khulasatul Nuril, maklum SAG, sarjana alam gaib. Jadi tawassul dengan Nabi Muhammad adalah sunnah, bukan bid'ah menurut Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, tawassul, minta tolong pada Nabi Muhammad, sunnah, bukan bid'ah. Banyak sekali contohnya. Kalau saya contohkan barangkali 4 semester, barangkali nanti 2 tahun itu minimal. Tawassul dengan Nabi Muhammad sunnah, bukan bid'ah. Nah itulah peninggalan Rasulullah adalah sunnahnya. Ada 3 macam: qauliyah sabdanya, fi'liyah perilakunya, taqririyah pembenarannya. Kedua, yang ditinggal Rasulullah adalah murid-muridnya, sahabatnya. Semua sahabat Rasulullah ahlul haq, ashabul haq, semua membawa kebenaran. Semua, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, dan lain-lainnya, semua membawa kebenaran. Bi ayyihim yaqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa Anda mengambil petunjuk dari setiap sahabat, di sana ada hidayah. Ini bedanya ahli sunnah dengan Syiah. Kalau orang Syiah, setelah Nabi Muhammad wafat, pembawa kebenaran hanya 1 orang, yaitu Sayyidina Ali. Ali wafat, yang membawa kebenaran 1 orang, yaitu Hasan. Hasan wafat, gantinya Husain. Husain wafat, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Ridha, Muhammad Al-Hadi, Ali Al-Jawad, Hasan Askari, dan Muhammad Imam Mahdi Al-Muntadhar. Yang nomor 12, yang menghilang sejak usia 12 tahun di sebuah gua di Gunung Rodwa, Irak, dan sampai sekarang masih hidup, memberikan pengarahan kepada Ayatullah Al-Uzma di Iran. Maka Ayatullah di Iran itu selalu mendapatkan wangsik pengarahan dari Imam Mahdi Al-Muntadhar yang nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal, yaitu imam yang ke-12, namanya Muhammad Ibn Hasan Al-Askari. Kalau menurut ahli sunnah tidak. Semua sahabat membawa kebenaran, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Hasan dan Husain. Semua membawa kebenaran. Bukan hanya Ali, Hasan, Husain, tapi semua. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ini singkat saja, ini singkat saja. Kalau panjang lebar 2 semester minimal. Nah, Nabi sudah wafat, sahabat sudah wafat. Di mana kita mencari kebenaran?
Di mana kita mencari sautul haq, kalimatul haq? Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 54, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apa artinya itu? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Kebenaran, al-haq, kebenaran dipegang oleh orang-orang yang berilmu. Gampangnya, ringkasnya ngomong, kebenaran dibawa oleh para ulama. Dah, itulah gampangnya. Ya, ulama itu bukan berarti wali umum, bukan saya, bukan. Ulama itu adalah Imam Nu'man bin Thabit, lahir tahun 80, wafat tahun 150, yang terkenal dengan Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib Asy-Syafi'i, lahir tahun 150, wafat tahun 204. Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang kita maksud para ulama. Bukan saya, bukan. Kalau saya kebetulan ketua NU kebetulan. Bentar lagi juga kepilih lagi apa enggak tahu. Bukan ulama, bukan saya. Itulah yang para ulama yang telah berjasa memberikan petunjuk kebenaran untuk kita semua. Contoh, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ditulis oleh para kutabil wahyi, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya 10 orang yang menulis Quran. Tulisan Quran, tulisan Arab ketika itu belum sempurna. Titik saja tidak ada. Ba, ta, tha, ya, nun sama. Polos, gak ada titiknya. Jim, ha, ho, polos. Dal, dal sama. Ro, zai tidak ada bedanya. Sin, shin sama. Titiknya gak ada. Setelah umat Islam berkembang luas, baru membutuhkan tulisan Arab disempurnakan. Maka orang yang membuat titik dalam tulisan Arab seorang ulama, bukan sahabat, bukan Rasulullah, ulama. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, membuat titik tahun 62 Hijriah. Beliau wafat tahun 69 Hijriah. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 dan seterusnya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Sudah ada titik, masih banyak orang tidak bisa baca Quran setelah umat Islam bertambah luas. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa Pak? Siapa tadi yang saya sebut namanya? Masya Allah, udah lupa udah. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang baca Quran masih banyak salah, terutama di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Banyumas itu sampai sekarang orang kalau baca Quran, innallaha wasimun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, sallallahu alaihi wasallam, sapangat Rasulullah, alhamdulillah ngalamin. Sampai sekarang. Nah, itu artinya keluarnya suara membaca huruf salah, makhraj salah. Maka ada seorang ulama menggagas ilmu, namanya ilmu tajwid qiraatil Quran, memperbaiki membaca Quran, namanya ilmu tajwid. Siapa itu orang yang namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah ikhfa, idgham, iqlab, idhar, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halaq, huruf mad. Sebelumnya nggak ada istilah itu. Ulama itu jasanya. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, alif lam mim kita baca alam. Ya tulisannya kan sama, alam. Itu salah. Bacanya harus alif lam mim. Bacaan itu namanya mad lazim harfi mutsaqqal. Dia ngomong gini nih, yang mengatakan mad lazim harfi mutsaqqal, terminologi siapa yang bikin Pak? Ulama, bukan Rasulullah, bukan sahabat. Karena ingin benar kita. Ya,
pada ujung abad pertama Hijriah. Banyak hadis palsu, banyak hadis bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, segera bikin ilmu metode menseleksi hadis, mana yang benar, mana yang bohong, mana yang tidak. Insya Allah siap. 1 minggu ilmunya, namanya ilmu mustalahil hadis. Maka hadis ada yang sahih, ada lidati, ada lighairi, ada hasan, ada lidati, ada lighairi, ada dhaif, dhaifnya mauquf, munqati, mursal, musaq dan seterusnya. Itu yang menggagas ulama, namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada orang menggagas ilmu agar kita bisa menyapa Allah, bisa kenal Allah. Yang dikenal apanya? Bukan sosoknya, tapi sifat-sifatnya. Lahirlah ilmul kalam. Ilmul kalam gagasannya Wasil bin Allah, pendiri Mu'tazilah, tapi nanti disempurnakan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abul Hasan Ali Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Risalah ila Al-Taghr dan Al-Lumah. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah secara struktural. Walaupun sebelumnya di Ahli Sunnah banyak, tapi tegas mendirikan madhab Ahli Sunnah adalah Imam Abul Hasan Ali Ash'ari. Imam Ash'ari wafat diganti oleh Imam Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili wafat diganti oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat diganti oleh Abdul Malik. Imamul Haramain Al-Juwaini, kitabnya Latiful Isyarat, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in, Al-Kafiyah. Imam Haramain punya murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya dalam fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fikih Al-Mustasfa, Al-Madkhul, Al-Qiyas. Filsafat Al-Qisasul Mustaqim, Ma'arijul Qudus, Mishkatul Anwar, Bidatul Hidayah, Tahaffutul Falasifah, Maqasidul Falasifah. Tasawuf, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Madlul Ghairi Ahli, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Al-Qasidah. Banyak banget kitabnya Imam Ghazali. Ghazali wafat diganti oleh muridnya Abdul Karim Asy-Syahristani. Kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahristani wafat punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Kitabnya Mafatihul Ghaib fi Tafsir 16 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 4 jilid, Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah 5 jilid dan lain-lainnya. Imam Razi wafat diganti oleh Abduddin Al-Iji. Kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji wafat diganti oleh muridnya Abdullah As-Sanusi. Kitabnya Al-Aqidatul Khubra. As-Sanusi wafat punya murid Ibrahim Al-Baijuri. Kitabnya Jauhar Tauhid. Al-Baijuri wafat punya murid Ahmad Ad-Dasuki. Kitabnya Ummul Barahin. Ahmad Dasuki wafat punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Kitabnya Ad-Durar Saniyah, Al-Kawakibud Durriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan wafat punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Kitabnya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Nawawi Banten. Nawawi Banten punya kitab Syarah Sulamul Munajat, Sulamul Taufik, Safinah, Tafsir Munir. Itu Nawawi Banten. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan Madura. Mahfud Termas punya murid Hashim Ash'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Hashim Ash'ari diganti oleh putranya Wahid Hashim. Wahid Hashim diganti oleh putranya Abdurrahman Wahid. Al-Wahid diganti oleh putranya diganti oleh Kiai Hashim Muzadi. Kiai Hashim Muzadi diganti oleh itu dari Imam Ash'ari ke sini, Imam Ash'ari ke sana. Imam Ash'ari gurunya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadzam. An-Nadzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Muhammad putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah.
punya anak pinter. Kalau Sayyidina Hasan Hussein putra Fatimah berpolitik, kalau ini Muhammad tidak berpolitik, ilmu saja, ilmu pengembangan intelektual. Muhammad murid bapaknya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali muridnya Rasulullah SAW, Rasulullah muridnya Malaikat Jibril, Malaikat Jibril dari Allah. Jadi kita ikut Nahdlatul Ulama itu dari Said Akil sampai Allah. Percaya silahkan, enggak apa-apa, udah bebas-bebas saja. Alhamdulillah silsilah dan sanad kita nyambung, tidak putus. Silahkan Anda bapak-bapak pikir akan ikut madhab yang dijamin alur sanadnya atau yang tidak jelas. Kalau nggak jelas jangan-jangan ikut Imam Samudra. Ada lagi orang berjasa besar. Tadi sudah saya sampaikan di Taman Sari ya. Ada lagi orang berjasa besar, Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur Asia Tengah, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Syekh, dalam suratnya, saya ingin paham agama Islam yang sempurna. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' sini, ambil kertas, bawa pulpen, naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i mendikte, Robi menulis, akhirnya risalahnya surat Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Surat Imam Syafi'i itu jumlahnya 300. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah dari Imam Asy-Syafi'i. Awal mula ada ilmu yang namanya ilmu usulul fiqh, prinsip-prinsip jurisprudensi, bagaimana mengambil paham dari Quran dan hadis. Itu diterangkan dalam suratnya Imam Syafi'i. Ringkasnya begini isinya, ringkasnya. Bapak Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, pertama Bapak harus paham bayan ilahi, penjelasan dari Allah, yaitu Quran. Tapi ayat Quran tidak satu tipe. Ayat Quran macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas maknanya, ada ayat mutasyabihat yang masih samar, perlu ditakwil dan perlu ditafsir. Ada ayat mutlak, absolut, ada ayat muqayyad, ada ayat am, general, ada ayat khas, spesial, ada ayat maknanya hakiki, realistis, ada ayat maknanya majazi, metaforis, ada ayat nasikh yang mendelit, ada ayat mansuh yang didelit. Itu diterangkan oleh Imam Syafi'i dalam suratnya. Ingin paham nggak Pak? Ingin paham tidak? Ngaji sendiri. Kalau diterangkan di sini, habis waktunya. Kalau satu persatu, hasil itulah kandungan ayat Quran menurut Imam Syafi'i. Kalau sudah paham Quran, masih belum paham Islam secara menyeluruh, secara kafah, maka pindah pada bayan nabawi, penjelasan dari Nabi, yaitu hadis. Tapi hadis ada 4 macam, 4 grade. Pertama, hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong, yaitu hadis mutawatir yang dirawikan oleh umat dari umat. Ada lafdzon wa maknan, ada maknan la lafdzon. Sebuahnya hadis mutawatir, hadis masyhur terkenal. Sebuahnya hadis masyhur, hadis aziz yang baik. Sebuahnya hadis aziz, hadis ahad yang paling rendah kualitasnya, hadis individual. Kalau sudah paham Quran dengan berbagai tipe ayat, kalau sudah paham hadis dengan berbagai tipe kualitasnya, masih belum paham Islam dengan sempurna, maka bayan akli, akal harus dipakai, kata Syafi'i. Tidak mungkin hanya Quran dan hadis, tidak mungkin, tidak mungkin. Harus akal juga di situ difungsikan. Lah akal itu, kalau akalnya ulama berkumpul, musyawarah, berdebat, diskusi, menghasilkan satu keputusan, namanya ijma', konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Kalau akalnya ulama sporadis, sendiri-sendiri, ulama Aceh, ulama Jawa, ulama Arab, ulama Pakistan, namanya qiyas.
Kias ada 9 macam. Kias aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, iqna'i, dan khitabi. Kalau ingin paham baca sendiri. Contoh, segera biar paham contoh. Satu aja contohnya. Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholat 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Gak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Gak ada di Quran. Gak ada, Pak. Jadi saya kalau ada orang ceramah khutbah, mari kita kembali ke Quran, semua ada di Quran. Saya ketawa, ini orang paham gak kira-kira dia? Pidatonya semangat banget, khutbahnya emosi banget. Mari kita kembali ke Quran, semua ada di Quran, semua ada. Ini orang setengah pinter apa ya? Apa pesantrennya pas libur sekolah 2 minggu apa ya? Gak ada, tidak semua ada di Quran. Seperti undang-undang 45 lah, itu undang-undang dasar saja. Nah, hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat, ad-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis, Pak. Kata hadis Rasulullah, diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali. Hadis di Quran nggak ada itu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hadis Quran tidak ada itu penjelasan seperti itu. Nah, hadis pun Rasulullah pun tidak menjelaskan syaratnya sholat. Syaratnya sholat harus Islam, baligh, akil, suci dari hadas dzahir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, harus sudah masuk waktu. Rukun sholat ada 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku. Gak ada di hadis itu. Dari mana itu? Dari mana? Prakteknya sholat, teknisnya sholat, dari mana itu? Bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'ul ulama, dari kesepakatnya ulama. Sholat seperti yang kita lakukan itu. Kalau ada orang belum pernah sholat dan belum pernah lihat orang sholat, mau belajar sholat hanya dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Ada orang pergi haji, begitu mau berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, saya nggak akan ikut rombongan, saya nggak ikut pemimpin atau mutawif, syekh, kiai, enggak. Saya mau cari sendiri. Arafah, Muzdalifah, Mina, saya mau cari sendiri. Dengan apa carinya, Pak? Dengan Quran dan hadis. Wah, dia bawa Quran, dia bawa hadis, mau mencari Arafah. Ketemu nggak kira-kira? Dari hotel itu ke Arafah, ke utara, ke timur, berapa kilometer, berapa jam? Ada nggak di hadis Qurannya itu? Nggak akan ketemu itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin benar kata Al-Quran tadi, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Alladzina utul ilma, para ulama itulah yang membawa kebenaran yang harus kita ikuti. Tanpa ulama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang pidato begini Jakarta, kalau di Aceh nggak ada. Hadis yang Anda banggakan, yang paling Anda pegangi, hadisnya siapa? Imam Bukhari, pasti sahih. Hadis paling top, paling sahih, Imam Bukhari. Setuju, Mas, saya setuju. Hadis yang paling sahih hadis Imam Bukhari, setuju saya. Tapi ente tahu nggak, Ustaz? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i itu wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat 256. Imam Bukhari nama lengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Syafi'iyul madhab. Ente baru SAG gak mau bermadhab. Imam Bukhari itu bermadhab, madhabnya Syafi'i. Imam Bukhari itu hadisnya Abu Dawud. Mas, Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Hadis Tirmidzi itu muridnya Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh muridnya Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas muridnya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i muridnya Imam Kharijah. Kharijah anaknya sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita yang ikut Imam Syafi'i, sanadnya nyambung sampai Rasulullah, sampai Nabi Adam barangkali tadi saya katakan. Tenang. Nahnu ashabul haq.
kita di pihak yang benar, kita pemilik kebenaran. Kias, kalau tidak ada kias kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di Quran ada larangan mencaci maki atau bentak-bentak ayah dan ibu. Tidak dilarang nempeleng ayah dan ibu, nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan berucap kasar dan jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau gitu tempeleng aja ayah ibunya. Di Qurannya nggak ada dilarang nempeleng, yang dilarang itu mengucap kasar. Gitu, betul gitu. Kalau gitu tempeleng aja ayah, betul gitu. Harus pakai kias analogi. Namanya kias aulawi. Kias apa? Aulawi. Kalau bentak-bentak ngomong kasar saja tidak boleh, lebih-lebih nempeleng. Itu namanya kias aulawi. Ada kias burhani, kias fakta. Sabu-sabu, ekstasi, kokain, heroin, lim, ban sepeda itu, lem itu. Ada nggak di Quran itu? Di Quran ada, dan hadis ada nggak narkoba itu? Gak ada. Yang ada di Quran khamr. Khamr hukumnya haram, maka harus pakai kias. Begini kiasnya kalau mau bahasa Arab. Hada muskir, ini narkoba memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk dalam golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu hukumnya haram. Fahada haram. Namanya kias apa? Burhani. Belum kias istiqra'i, kias tamthili, kias jadali, mantiki, khitabi, dan ikna'i. Kalau ingin paham, ngaji sendiri. Walhasil kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa kias. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji. Yang dilarang di Quran jangan mendekati loh. Yang dilarang dalam Al-Quran jangan mendekati. Zinanya boleh? Jawab, zinanya boleh? Yang dilarang di Quran jangan kamu dekati perbuatan zina. Tidak ada di Quran kamu jangan berzina, nggak ada itu. Yang ada jangan kamu dekati perzinahan. Luar biasa bahasa Al-Quran itu, supaya kita mampu mengolah akal kita menggunakan analogi, menggunakan kias, dan banyak lagi contoh-contoh kias dipaparkan, dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah itu tadi. Dah, kita ashabul haq fi mafahimiddin. Kita adalah yang benar dalam memahami agama Islam. Yang kedua, kita juga ashabul haq, al-haqqul watani, kebenaran dalam berbangsa dan bernegara. Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, jauh sebelum NKRI, jauh sebelum NU dideklarasikan, beliau punya visi misi yang sangat jauh. Apa itu? Cita-citanya Ki Hashim ingin membangun semangat Islam yang sinergi dengan semangat nasionalis. Islam saja belum tentu bisa mempersatukan umat. Nasionalisme saja, nasionalisme yang liberal, kering, sekuler, kalau tanpa Islam. Islam diperkuat oleh nasionalisme, nasionalisme diberi ruh, diberi spirit dengan Islam. Contoh, kalau nggak percaya, contoh Afghanistan, 100% penduduknya Muslim, 99% madhabnya Hanafi, tarekotnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang terus, berapa ratus ribu nyawa menghilang. Islam semua itu. Kenapa? Tidak punya komitmen, tidak punya semangat nasionalisme yang ingin memperkokoh, mempertahankan kesatuan negerinya. Tidak punya itu. Sehingga perang terus, yang ada Islam, Islam, Islam. Somal, Afrika Timur, 100% Muslim. Madhabnya kalau tidak Maliki, Syafi'i, tarekotnya Syadziliyah dan Samaniyah. Perang terus sampai bubar negara Somal itu negara yang bangkrut itu. Islam semua itu agamanya. Perang, saudara terus, konflik terus. Kenapa? Tidak mempunyai semangat nasionalisme. Oleh karena itu kata Ki Hashim Asy'ari, pesan kepada anaknya Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur,
kamu jangan pertentangkan antara Islam dan nasionalisme. Islam diperkuat dengan nasionalisme, nasionalisme diberi roh spirit dengan Islam. Alhamdulillah terbukti kita di Indonesia sampai sekarang kita aman, nyaman, bersatu. Karena kita dipersatukan oleh dua semangat, semangat Islam dan semangat nasionalis. Lihat di Timur Tengah konflik bertahun-tahun, ratusan ribu nyawa menghilang. Irak itu sejak dieksekusinya Saddam Hussein tahun 2006 sampai tahun 2013 700 ribu nyawa menghilang. Itu di Irak. Di Suriah sudah 4 tahun 200 ribu lebih orang mati. Di Libya berapa? Di Yaman sekarang berapa? Karena tidak punya semangat nasionalisme yang kuat. Apa di Indonesia tidak ada konflik? Ada. Apa di Indonesia tidak ada bentrok? Ada. Tapi konflik di Indonesia mudah dilokalisir dan mudah diselesaikan. Contoh, di Sampang, Madura, NU dan Syiah bentrok, 60 rumah orang Syiah dibakar. Tapi hanya di situ saja, tidak sampai ke Pamekasan atau Bangkalan daerah sebelahnya, enggak. Dan segera selesai, 1 tahun selesai. Di Jember sekali lagi NU dan Syiah, orang NU mati 1, tapi cepat bisa diselesaikan. Hanya sebatas daerah itu saja, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Di Banten, di Tasikmalaya, di Kuningan, Ahmadiyah dan NU, tapi bisa segera diredam dan bisa dilokalisir. Kenapa? Karena semua sadar kita masing-masing adalah warga negara bangsa Indonesia. Itu modal yang paling utama untuk mempersatukan umat bangsa Indonesia, ada semangat nasionalis yang disinergikan dengan semangat beragama. Tahun 36 NU Muktamar di Banjarmasin. Ketika itu yang hadir para ulama pakai sarung semua, gak ada pakai celana. Cuma pakai celana itu haram, meniru Belanda. Kalau pakai sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Makanya kalau kiai pakai sarung anaknya banyak, 12, 8. Jadi kalau kiai pakai celana 2, 3. Kalau kiai pakai sarung 12, itu dari istri pertama. Belum istri kedua 8. Istri ketiga 4, istri keempat lagi hamil. Karena berkatnya sarung, pragmatis, ekonomis, demokratis. Dan satu lagi bahasa Jawa, isis meriwing, dingin. Kalau panas dikit, buka dikit sudah dingin semuanya. Itu sarung itu. Nah, kiai-kiai NU di Banjarmasin muktamar rata-rata pakai bakyak. Bakyak itu sepatu yang dibikin dari kayu. Itu enggak sembarangan, ada artinya itu. Bakyak al-baqa wal yakin billah. Jadi kiai pakai bakyak itu selalu ingat kepada Allah. Simbol dari al-baqa ma'allah wal yakin billah, disingkat bakyak. Nah, kalau orang Aceh apa namanya itu? Terumpat. Ya, kalau orang Jawa bakyak. Pakai sarung. Sarung itu asalnya syar'an, melaksanakan syariat Islam. Tapi orang Jawa Tengah tadi tidak bisa mengucap syar'an, syarngan. Akhirnya sarungan. Pakainya baju koko. Baju koko itu asalnya dari ayat Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Ngomong takwa orang Jawa nggak bisa, koko. Kepala ini walaupun pinter, cerdas, jenius, banyak ilmunya, jangan dipamerkan, harus disembunyikan kepala ini. Sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah, qobyah. Jadi orang pakai kopiah ini artinya orang yang tidak sombong. Di Aceh ada orang pakai kopiah sombong, salah terbit itu, harus dicabut dari peredaran. Hadirin hormat, keputusan muktamar tahun 36 di Banjarmasin, kami Nahdlatul Ulama menginginkan berdirinya negara Darussalam, negara yang damai, bukan Darul Islam. Itu keputusan NU tahun 36 ini. Bukan Darul Islam, bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Buddha, bukan negara Hindu, bukan negara Konghucu,
bukan negara Kapitayan, Kaharingan, Sabtodarmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sunda Wiwitan, Sambelun. Itu aliran-aliran kejawen Pak, di Aceh nggak ada itu. Itu agama-agama di Jawa itu. Bukan negara agama. Indonesia yang di dalamnya sekian agama, semua saudara kita. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Melayu, Aceh, Banjar, Papua. Bukan. Indonesia yang di dalamnya 1000 suku lebih, yang besar 30 suku. Itulah Indonesia. Luar biasa keputusan Nahdlatul Ulama tahun 36. Oleh karena itu bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, ketika itu ketua umum PBNU, masuk dalam tim 9 panitia inti persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Jadi NU ini jadi panitia Pak kemerdekaan Indonesia. NU ini owner, pemilik Pak. Bukan hanya mitra pemerintah, pemilik negara ini NU ini. Kira-kira gitulah kira-kira. Yang punya saham besar bersama yang lain. Nah, merdeka 17 Agustus 45. Agustus, September, Oktober. Ada berita bahwa sekutu akan nyerang Indonesia. Hindia Belanda Timur membentuk pasukan Nika. Komandannya dari Inggris namanya Brigjen Malabi. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman rapat. Ini bagaimana ini? Ya harus kita lawan. Yang melawan siapa? Tentara. Waduh, tentara masih capek. Baru selesai 17 Agustus. Baru 1 bulan setengah. Gak mungkin tentara berani melawan musuh sekutu itu. Jadi gimana? Dilawan oleh rakyat. Rakyat yang harus melawan. Terus yang bisa menggerakkan rakyat siapa? Nah, dicari-cari orang yang bisa menggerakkan rakyat. Hasyim Asy'ari Teguh Ireng. Berangkatlah utusan Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman ke Teguh Ireng, Jombang. Ki Hasyim Asy'ari, beliau tanya kepada Bapak, pada Pak Kiai, bagaimana hukumnya membela tanah air? Bukan Front Pembela Islam, bukan FPI, bukan. Ini pembela tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai seluruh jaringan yang ada. Dari Sumatera Selatan Kiai Kamil Soleh, dari Kalimantan Selatan Kiai Abdul Qadir Hasan, dari Sulawesi Selatan Kiai Romli, dari Lombok Tengah Kiai Faisal dan Kiai Hasun, dari Jawa Barat, dari Betawi Jakarta asli Kiai Marzuki, dari Banten Kiai Abdul Rahman, dari Bogor Kiai Ajengan Falak, Kiai Falak, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas, Kiai Amin, Kiai Satori, Kiai Solihin. Saya dari Cirebon jadi apa namanya? Dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Jember Kiai Mahfud Siddiq. Kumpul di Teguh Ireng tanggal 20 Oktober. Kiai-kiai diskusi, keputusannya tanggal 22 Oktober yang punya begini: membela tanah air hukumnya fardu ain, sama dengan sholat. Setiap orang, setiap individu wajib membela tanah air. Itu keputusan musyawarah para ulama di Teguh Ireng tanggal 22 Oktober 1945 yang kita kenal dengan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Tanggal 10 November Nika datang, rakyat melawan, tidak seimbang. Alhamdulillah, walaupun kita banyak korbannya, mereka kalah. Korbannya syuhada 20.000. Hari pertama itu juga mobilnya Brigjen Malabi meledak. Brigjen Malabi mati, supirnya mati. Siapa yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi? Bukan tentara, bukan polisi, santri Teguh Ireng Jombang. Namanya Harun namanya. Sayang, si Harun ini larinya kurang jauh, malah ingin melihat hasilnya kayak apa. Begitu meledak, mati semua jadinya. Harun juga mati. Dikira petasan apa dilihat? Ini bom ini dikira petasan dia. Mati juga Harun di situ. Brigjen Malabi di hari pertama perang tanggal 10 November mati, mobilnya meledak.
Bung Karno diberitahu bahwa Panglima Perang Nika Brigjen Malabi mati, hampir tidak percaya. Ada pemuda Ansor naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, menurunkan bendera Belanda, menaikkan bendera merah putih, ditembakin dari sana sini. Entah yang nembak kurang pinter, entah bagaimana, selamat pokoknya. Yang jelas Ansornya ya boleh sakti boleh enggak lah, tapi yang jelas selamat. Kiai Abbas dari Buntet Cirebon memimpin perang. Kiai Masykur dari Malang memimpin perang. Kiai Wahab Hasbullah komandan umum mengambil rumah di Jalan Ahmad Yani, Gang Pabrik Kulit, Desa Siwalan Kerto, desanya Khofifah Indra Parawangsa. Di situ markas komandonya. Di medan perang Kiai Abbas Buntet Cirebon, konon katanya Kiai Abbas bisa menjatuhkan 3 pesawat perang. Begitu pesawat datang mau ngebom, Kiai Abbas mengambil tasbihnya, dipatahkan bijinya 1 biji, bismillahirrahmanirrahim, dilempar ke atas, kebetulan mesinnya rusak, jatuh. Satu lagi datang lagi kapal mau ngebom, ngambil lagi biji tasbih, bismillahirrahmanirrahim, dilempar ke atas, kebetulan bahan bakarnya habis, jatuh. Satu lagi mau ngebom, ngambil 1 biji tasbih, dilempar, kebetulan pilotnya habis minum arak mabok, jatuh. Walhasil konon Kiai Abbas Buntet Cirebon mampu menjatuhkan pesawat perang 3 biji. Kita menang. 10 November kita kenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Sebenarnya hakikatnya Hari Pahlawan Nahdlatul Ulama itu. Bung Tomo, Letnan Sutomo, letnan dari Surabaya. Kalau bukan karena didorong oleh Ki Hasyim Asy'ari, belum tentu Bung Tomo berani maju ke medan perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu atas perintah Ki Hasyim Asy'ari. Yang tentara dipimpin Letnan Sutomo dari Surabaya, pasti NU. Kalau Surabaya itu, sampai sekarang aja kalau Surabaya NU semua. Wakil Gubernur NU, Direktur NU, Rektor NU, bos-bos pengusaha konglomerat banyak dari NU, kepala-kepala kantor NU, supir NU, kernet NU, copet NU, tukang parkir NU. Kan di Surabaya NU semua. Saya pernah ditanya, kenapa di Indonesia ini orang Islam semua tapi perampok, pencopet, begal? Saya tanya, ibu, itu perempuan yang tanya, ibu, terjadi perampokannya, dirampoknya di mana? Dicopetnya di mana? Di Jakarta. Ya iya bu, kalau di Jakarta copetnya Muslim, kalau di Roma Italia pasti Katolik copetnya, kalau di Belanda pasti Protestan, kalau di Bangkok pasti Buddha, kalau di Bali apa? Enggak, Islam juga dari Banyuwangi. Karena kecopetannya di Jakarta pasti Muslim dong. Yang banyak miskin ya Muslim, yang jadi pelacur ya Muslim, yang langganan pelacur ya Muslim, pengedar narkoba Muslim, pijat esek-esek ya Muslim, pengguna narkoba yang Muslim, pejabat yang korupsi ya Muslim. Kan mayoritas Islam. Coba di Filipina yang korupsi Katolik, pengedar narkoba Katolik, begal, perampok Katolik. Kalau di Filipina, di Aceh pasti Muslim. Kalau di Jawa Timur pasti NU malah. Makanya kalau di Jawa Timur itu, di Surabaya, copet paling takut pada kiai. Jadi ketika ada kiai kecopetan, segera dikembalikan. Kenapa? Karena takut kualat katanya. Lah kalau yang dicopet bukan kiai, itu rezeki itu. Kalau sama kiai nggak berani. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Nahdlatul Ulama seperti disampaikan oleh yang mulia Bapak Gubernur tadi, punya 2 amanah. 1, amanah agama sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang berbudaya, Islam anti kekerasan, anti tatarruf wa tashaddud wal irhab, anti radikalisme, anti ekstremisme, bahkan anti terorisme. Wallahi, sekali lagi, wallahi, yang dilakukan oleh ISIS bukan perintah Islam, bahkan bertentangan dengan Islam, bahkan lebih efektif mencoreng nama baik Islam daripada non-Muslim. Tapi di Arab itu begitu. Nanti Usama bin Laden mati, muncul lagi ini. Nama lengkapnya Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri. Ngakunya namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Luar biasa ini.
Dari Muslim Prancis yang bergabung 1.500 orang, dari Muslim Inggris 400, Muslim Saudi 4.000, Muslim Indonesia 514. Kalau mati semua di sana selesai. Ini kalau nggak mati pulang akan menjadi penyakit di dalam negeri kita. Akan terjadi bom Bali lagi. Akan terjadi Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas, Imam Samudra lagi. Kalau mereka pulang dari sana, kalau tidak kita waspadai. NU harus ikut mewaspadai kepulangan mereka nanti. Bersama tentara dan polisi, bersama penegak keamanan, Banser, Pagar Nusa, Ansor harus mewaspadai gerak-gerik mereka setelah sepulangnya mereka nanti. Di Indonesia yang merekrut itu Arab Malang, namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, namanya Abu Jandal, yang di YouTube itu mengancam, menantang Panglima Muldoko, Kapolri Sutarman, Banser pun ditantang. Dan sekarang ada lagi mereka menantang akan membebaskan Abu Bakar Ba'asyir dari Nusa Kambangan. Mereka akan menyerang Nusa Kambangan, membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Bukan berarti ancaman kita takut, tidak, tapi sudah begitu jauh dari saudara-saudara kita sendiri yang banyak tertarik, terprovokasi, bergabung dengan gerakan-gerakan radikal, teroris. Mudah-mudahan di Aceh tidak ada. Aceh Darussalam, Aceh Baladul Mahabbah wal Wi'am, Aceh Baladul Hubbi wassalam, Aceh negeri yang damai, negeri yang menyebar cinta kasih, negeri yang memperkuat persaudaraan sesama penduduk, sesama warga bangsa. Semuanya adalah saudara kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, terutama Bapak Gubernur dan Bapak Tuanku Wali Nanggroe Aceh. Dengan ini saya Ketua Umum PBNU dengan resmi membuka konferensi wilayah NU Aceh yang ke-13 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kami mintakan kepada Bapak